Halo semua para ketua dimanapun berada, dan juga seluruh netizen-netizen JWTV. Jadi para ketua, beberapa hari yang lalu saya mendengar konferensi pers yang dilakukan oleh Menko Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang didampingi oleh Bapak Jaksa Agung. Nah, konferensi tersebut dimaksudkan dalam rangka memaparkan adanya dugaan pelanggaran dalam proyek di Kementerian Pertahanan sekitar tahun 2015 ke tahun 2016. Jadi para ketua, yaitu kerugian negara atau pelanggaran yang dimaksudkan tersebut adalah negara dibebankan untuk membayarkan sejumlah uang atas kebijakan yang belum dianggarkan. Nah, singkat ceritanya seperti ini ketua. Menurut keterangan Pak Mahfud MD tersebut, jadi Kementerian Pertahanan pada tahun 2016 atau 2015 kemarin mengadakan perjanjian kontrak dengan beberapa perusahaan besar terkait pengadaan satelit komunikasi pertahanan atau Satkomham. Padahal anggarannya belum tersedia. Untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada. Anggaran belum ada, dia kontrak. Nah, berdasar kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu jelas itu melanggar prosedur. Nah, ketua, dalam rangka penyelesaian kasus tersebut, Pak Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menko Polhukam untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, berdasarkan keterangan pada konferensi pers tersebut yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam dan juga Pak Jaksa Agung, bahwa kasus tersebut sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan dan sebentar lagi akan dinaikkan menjadi tahap penyidikan. Nah, ketua-ketua, melihat hal tersebut, saya jadi teringat dengan kasus di Simalungun yang sempat viral kemarin ketua, yaitu kasus gaduhnya proyek MCK yang sampai sekarang ini belum dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Nah, menurut saya ketua, ada kemiripan antara kasus di Kemenhan dengan kasus proyek MCK di Kabupaten Simalungun ini ketua. Ini sangat menarik ketua. Nah, kemiripan yang kumaksud tadi ketua, yaitu adanya pekerjaan proyek atau perjanjian kontrak yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Simalungun sekitar 62 miliar. Nah, jadi ketua, proyek tersebut ketua adalah pada masa kepemimpinan sebelum Pak Radiapo Sinaga, yaitu tepatnya pada menjelang akhir kepemimpinan Pak JR Saragi, yaitu mengalihkan dana BTT ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun, yang pada saat itu kepala badannya adalah Bapak Frans Wekidamani. Yang hal tersebut berdasarkan keterangan audit atau audit BPKB tidak mempertimbangkan ketersediaan anggaran, dan anggaran tersebut belum ada. Jadi ketua, kalau di Kemenhan tadi juga belum dianggarkan atau anggarannya belum ada, di MCK ini juga ketua anggarannya juga belum ada ketua. Nah, lantas bagaimana cara Pemkab untuk melakukan pembayaran hal tersebut ketua? Tentunya pemerintah Kabupaten Simalungun harus melihat kasus yang terjadi di Kemenhan ini ketua. Jadi sebagai saran saya ketua, sebagai rakyat biasa, demi melakukan sesuatu, terciptanya pemerintahan yang baik ketua, padahal juga mengantisipasi kerugian negara seperti yang dialami negara pada kasus di Kemenhan tersebut ketua, pemerintah Kabupaten Simalungun untuk tidak dulu melakukan pembayaran terkait proyek MCK ini ketua, karena ini sungguh sangat berbahaya ketua. Apabila dilakukan pembayaran, takut kita akan sama seperti proyek di Kemenhan tadi ketua, yaitu terciptanya kerugian negara ketua. Dan selanjutnya, kepada rekan-rekan kontraktor ketua, saya mau sampaikan agar meniru langkah yang dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan besar kemarin yang melakukan gugatan terhadap negara, yaitu pengadilan, di pengadilan arbitrasi terkait
perjanjian kontrak tersebut. Nah, mungkin saja ketika para kontraktor tadi mau melakukan gugatan, ya negara bisa membayar hal tersebut. Tapi ketua, kita ingat juga ketua, bahwa itu juga belum tentu dikabulkan. Karena negara pasti melihat ketersediaan anggaran, atau Pemkab Simalungun pasti melihat ketersediaan anggaran untuk melakukan pembayaran atas hal itu. Jadi ketua, kira-kira ketua, apa dasarnya Pemkab membayarkan ketua? Sementara juga di Kemenhan juga ketua sekarang lagi ngeri kasusnya ketua. Di sana sedang dilakukan penyelidikan. Kan kira-kira gitu ini ketua. Itulah dulu ketua dariku ketua hari ini ketua. Supaya kita simak dan kita memahami masing-masing. Jelas tuh bikin ketua. Horas, horas, horas.